Baik, kemudian yang kedua yang beliau sebutkan adalah ya al-hadd wal maudu'. Ya, berarti maudu'uhu yang kedua adalah maudu'uhu. Ya, atau pembahasan tentang ilmu hadis ya. Min maudu'ati ilmul hadis, yang diantara pembahasan ilmu hadis adalah ya ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ma'rifatu akhbar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui tentang kabar yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ma'rifatu tafsiril Qur'anil Karim, yaitu yang mengetahui tentang tafsir Al-Qur'anul Karim ya, karena tafsir Al-Qur'an ya banyak cabangnya, yang diantaranya adalah tafsirul Qur'an bil Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian tafsirul Qur'an bil hadis, ya mentafsirkan Al-Qur'an dengan hadis ya. Ini berarti tafsir Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ma'rifatul ahkamil lati sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hukum-hukum yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-salis yang ketiga adalah samaratuhu, atau buah dari mempelajari ilmu hadis. Wa minas samaratil marjuwati min ta'allumi ilmul hadis, ya, di antara buah dari mempelajari ilmu hadis adalah al-fauzu bi sa'adatid darain, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dua dar, yaitu dunia dan akhirat ya. Al-amalu yang kedua al-amalu bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wad da'watu ilaiha wal iktida'u bihi fi dzalik, yaitu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihi fi dzalik, yaitu mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ijtinabu ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwani fillah ya, para ulama berkata ya, syarat sah diterimanya amal seseorang adalah ya, yang pertama ikhlasun niyyah, yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-ittiba' ya, atau ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kita beramal tidak mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak terima amal kita. Kemudian yang kedua, kita sudah ikhlas namun tidak mengikuti contoh atau sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun tertolak. Maka harus berkumpul keduanya agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan kita disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nisbatuhu, atau penisbatan ilmu hadis. Yunsabu ilmu hadis ila al-ulumi syar'iyyati kal fiqh wa tafsir. Bahwasannya ilmu hadis dinisbatkan kepada ilmu syar'i, seperti contohnya fiqh dan tafsir. Karena ilmu syar'i tidak terlepas dan sangat-sangat membutuhkan hadis sebagai penguat daripada hukum-hukumnya.